Sacawana, katanya kamu punya ajian Rawe Rontek. Ayo bertarung juga. Isun Sacawana, pantang mundur saja dulu. Syahdan, dalam situasi yang masih belum pulih akibat peristiwa pemberontakan oleh adik Sultan Sepuh V. Syofyuddin Matangaji yakni Pangeran Suryanegara alias Pangeran Arya Panengah Abukayat Suryakusuma, anak ketiga dari Sultan Sepuh IV Raja Amir Sena Muhammad Jainuddin dari Permaisuri Ratu Dalem Apsari. Pangeran Suryanegara memiliki cucu bernama Pangeran Adireja Martakusuma. Ayahnya bernama Pangeran Lubang Suryakusuma putra pertama Pangeran Suryanegara dari 4 bersaudara. Ibunya bernama Ratu Ayuning Tias, Rahayuning Tias. Pangeran Adireja Martakusuma lahir pada hari Jumat Legi, tanggal 8 November 1811 di Cirebon. Menurut pitutur para sepuh, sejak usia remaja Pangeran Adireja Martakusuma senang menuntut ilmu, utamanya ilmu kedikjayaan sehingga bisa menguasai ilmu kesaktian yang pada masa itu dianggap sangat tinggi yakni ilmu Rawe Rontek. Menjelang masa remaja, pangeran muda tersebut berguru pada seorang mantan pendekar sakti yang mengasingkan diri di pinggiran kota raja, mungkin di sekitaran kota Sumber sekarang. Pangeran muda tersebut akhirnya bisa mengabdi di Keraton Kasepuhan atas jasa seorang pengageng Keraton Kasepuhan yang disegani raja, yakni Pangeran Wiranantaraja bin Pangeran Jayawikarta, atau kakak kedua Pangeran Suryanegara. Dikisahkan, pada usia 36 tahun atau tepatnya tahun 1847 Pangeran Adireja Martakusuma mendapat tugas dari Keraton Kasepuhan atas usul dan dukungan pengageng keraton tersebut untuk mengelola pemukiman di suatu padukuhan di wilayah Kidul yang mulai berkembang yang terdapat banyak pohon manggalimus di sekitarnya yang pada akhirnya bernama Desa Cilimus yang saat itu wilayahnya lebih luas dari Desa Cilimus saat ini. Perjalanan ke Cilimus. Kembali pada kisah perjalanan Pangeran Adireja Martakusuma yang meninggalkan Cirebon disertai 2 orang istrinya serta 5 orang anaknya beserta beberapa orang pengikutnya diantaranya bernama Raden Langlang Buana, Raden Singadiprana dan Raden Gunawicara. Mereka adalah menak keturunan Dalem Darim dari keturunan Sunan Gunung Agung atau Buyut Pakidulan, Garut. Nama-nama tadi pernah diabadikan sebagai nama Sekolah Dasar Langlang Buana di Umbul Kalungluk yang sekarang bernama SDN V Cilimus dan nama SDN Gunawicara di dekat Desa Indapatra. Dengan menanggalkan pakaian pinangerannya serta menyembunyikan gelar pangerannya, Pangeran Adireja Martakusuma menyamarkan diri dengan berpakaian yang umumnya dipakai orang-orang Sunda dulu yaitu pangsi hitam-hitam dan ikat kepala balang-bang semplak. Berangkatlah rombongan itu menuju ke arah selatan. Mereka berkuda dan tiba di satu kampung bernama Wanacala di mana kakeknya, P. Suryanegara dikebumikan. Rombongan berhenti sejenak untuk berziarah terlebih dahulu di makam tersebut. Setelah usai berziarah, rombongan melanjutkan perjalanannya kembali menuju selatan. Selama dalam perjalanan, Pangeran Adireja Martakusuma berpikir-pikir tentang nama yang cocok sebagai pengganti nama aslinya bila dirinya telah tiba di tujuan. Akhirnya Pangeran Adireja Martakusuma memerintahkan kepada para keluarga serta pengikutnya untuk memanggil dirinya dengan nama baru yakni Ki Sacawana. Setibanya di suatu tempat yang banyak terdapat pohon manggalimus yang buahnya sangat harum dan khas aromanya utamanya banyak terdapat di sepanjang sungai di tempat itu. Sehingga pakuan itu ia beri nama Cilimus dari kata, air buah limus. Sebelum sampai di tepi sungai dimaksud tadi, Ki Sacawana dan rombongan sejenak berhenti di bawah pohon beringin karet yang sangat besar. Sekarang sudah ditebang yang berada di alun-alun Cilimus. Sejenak beliau berkontemplasi dengan mengerahkan segenap daya cipta rasa mata batin untuk menembus kegaiban di tempat itu, karena getaran yang kuat sudah dirasa sejak melihat pohon beringin karet tersebut dari jauh. Dari hasil kontemplasi Ki Sacawana, rupanya makhluk gaib, Danyang, yang bernama Nyai Andayasari sejenis jin muslim yang mengayomi, di padukuhan itu telah menyambut kedatangan Ki Sacawana beserta rombongan. Nama Andayasari pernah diabadikan sebagai nama Sekolah Dasar Impres Andayasari di Jalan Pasawahan sekarang. Andayasari sebenarnya adalah jin muslim yang migrasi dari Cirebon Utara yang pernah jatuh hati pada Pangeran Suryanegara, yang kini bertemu di Cilimus dengan cucu Pangeran Suryanegara. Setelah tiba di tepi sungai yang banyak pohon manggalimusnya tadi, sekarang bernama Goang, Sungai, Cibacang, rombongan tersebut sejenak beristirahat untuk melepaskan lelah. Setelah merasa cukup beristirahat, rombongan tidak terus berjalan ke arah selatan melainkan berjalan ke arah timur menyusuri sungai Cibacang tadi. Akhirnya tiba di satu tempat yang dirasa tepat untuk mendirikan tempat tinggal dan pusat pemerintahan yang bernama Tarikolot. Setibanya di padukuhan Tarikolot, Ki Sacawana mulai membangun pemukiman dan juga balai pusat pemerintahan, istilah sekarang bernama Balai Desa. Dengan dibantu oleh beberapa orang tokoh selain yang ikut dalam rombongan tadi yaitu Ki Jaliman dan beberapa orang lainnya yang kesemuanya adalah pengikut setia Ki Sacawana hingga akhir hayatnya. Begitu besar wibawa sang pangeran yang telah berganti nama menjadi Ki Sacawana di hadapan rakyat Cilimus dan sekitarnya sehingga beliau mendapat julukan Ratu Ngadek Tiambek, dari bahasa Sunda Buhun yang artinya raja yang berdiri sendiri atau raja yang tidak dipilih rakyat tapi jadi dengan sendirinya.
Kisah Cawana atau Ratu Ngadek Piyambek. Beliau berperawakan sedang dan berotot, agak tinggi badannya, rambutnya panjang tebal dan agak ikal, berkulit kuning langsat, berhidung mancung, bermata tajam namun teduh. Bicaranya bisa tegas bisa lembut tergantung kondisi namun lemah lembut pada rakyatnya. Kesukaannya berpakaian seperti kebanyakan masyarakat Sunda pada masa itu yaitu baju pangsi hitam serta ikat kepala batik. Pembangkangan Ki Buyut Sacawana. Sesungguhnya, di hati Pangeran Adireja Martakusuma, Ki Sacawana masih memendam ketidakpuasan akan nasib ayahnya juga kakeknya. Kakeknya meninggalkan keraton Kasepuhan akibat ketidakpuasan atas sikap penjajah Belanda yang turut campur urusan keraton. Ayahnya Pangeran Adireja Martakusuma juga meninggal secara menyedihkan dengan tubuh berlubang-lubang di berondong Belanda, sehingga dikenal dengan sebutan Pangeran Lubang Suryakusuma. Jadi kepergiannya ke Cilimus adalah dengan membawa kepedihan hati dan rasa kecewa yang terpendam di hati Pangeran Adireja Martakusuma, Ki Sacawana. Sehingga beberapa waktu kemudian beliau mulai melakukan pembangkangan terhadap pihak keraton Kasepuhan yang pada saat itu sangat kooperatif kepada Belanda. Dengan cara rahasia, mulailah beliau melakukan pembangkangan atau pemberontakan dengan rapinya. Pembangkangan kepada Kesultanan Kasepuhan pada hakikatnya adalah pemberontakan kepada penjajah Belanda dengan cara gerilya. Diceritakan bahwa, banyak anak buahnya yang menyamar jadi pedagang bila bertemu dengan serdadu Belanda yang sedang lengah. Mereka membunuh serdadu itu hanya dengan alat sederhana semisal ditusuk dengan garpu makan dan sebagainya. Ki Sacawana seorang jaduk yang sakti mandraguna, tidak bisa mati selama tubuhnya menyentuh tanah kendati tubuhnya itu sudah terpotong-potong. Itulah yang dikenal dengan ajian Rawe Rontek, ilmu andalah Ki Sacawana. Dikisahkan, dalam melaksanakan aksinya Ki Sacawana suka menghentikan dan menyamun para utusan penguasa dari wilayah Kidul yang saat itu masih mengakui kedaulatan Cirebon seperti dari Ciamis, Tasikmalaya dan lain-lainnya. Ki Sacawana dan para pengikutnya bertindak ala Robin Hood dalam cerita kepahlawanan Inggris, karena hasil rampasannya tersebut selanjutnya dibagi-bagikan kepada rakyat, utamanya kepada rakyat yang miskin. Meskipun mereka menyamun, tapi Ki Sacawana dan pengikutnya bukanlah perampok sungguh-sungguh karena mereka tidak pernah menyamun para pedagang atau saudagar yang lewat di wilayah operasi mereka. Jadi yang dirampok hanyalah barang-barang upeti untuk Raja Cirebon. Tempat di mana biasanya Ki Sacawana beserta pengikutnya menyamun barang-barang upeti tersebut, hingga kini tempat itu dikenal dengan nama Ciloklok, yang maksudnya, ditelan bulat-bulat. Pada akhirnya perbuatan dan sepak terjang beliau lambat laun diketahui oleh pihak keraton Kasepuhan melalui antek-anteknya, untuk selanjutnya diberikan peringatan untuk menghentikan aksinya tersebut, namun tidak digubris. Karena aksi pembangkangan Ki Sacawana tersebut sebenarnya bukan hanya karena menghendaki barang rampasannya semata, namun sekaligus sebagai upayanya untuk melemahkan keraton Kasepuhan dan Belanda dengan memutuskan mata rantai dari wilayah Kidul, minimal sebagai sikap balas dendam atas nasib kedua leluhurnya sebagaimana telah dipaparkan di atas tadi. Pada akhirnya, pihak keraton memutuskan untuk membunuh Ki Sacawana dengan mengirimkan punggawa keraton beserta pendekar-pendekar untuk menangkap dan membunuh Ki Sacawana. Tetapi tindakan itu selalu mengalami kegagalan dikarenakan kesaktian yang dimiliki Ki Sacawana. Namun selanjutnya ada juga pengkhianat bangsa yang mau memberitahukan kelemahan beliau, bahwa Ki Sacawana hanya dapat dibunuh dengan cara bagian tubuhnya dipisah-pisahkan, mutilasi, dan dikuburkan pun secara terpisah-pisah pula. Meninggalnya Ki Sacawana pada suatu ketika, datanglah di Linggajati seorang yang berpakaian kiai yang akan menjajal kesaktian Ki Sacawana yang sudah terkenal di mana-mana. Syahdan, kiai tersebut sudah mengetahui weton kelahirannya Ki Sacawana sehingga bisa mengetahui hari naas Ki Sacawana. Selanjutnya, di hari yang sudah diketahui sebagai hari naas Ki Sacawana, diundanglah oleh kiai tadi untuk mengajak perang tanding kepada Ki Buyut Sacawana. Cadu mundur sanyari bumi, begitu istilahnya, Ki Sacawana menerima tantangan itu. Bertempat di sebuah lapangan yang dikelilingi banyak pohon pinus di lereng Gunung Ciremai, mungkin di wilayah Gunung Deukeut Desa Setianegara sekarang, perang tanding pun mulai dilaksanakan dari pagi hingga sore hari tanpa campur tangan siapapun. Ki Sacawana bersenjatakan pusaka semacam golok panjang, pedang dan si kiai bersenjatakan keris berwarna putih lug 8, serta bisa memancarkan sinar putih keperakan. Diceritakan, adu kanuragan dengan mengeluarkan jurus-jurus silat yang pada masa itu banyak meniru gerakan-gerakan hewan berlangsung seru, serta adu kesaktian yang mendebarkan. Kesaktian mereka sebenarnya berimbang, tapi karena saat itu menurut perhitungan si kiai adalah hari naas Ki Sacawana, maka benarlah yang terjadi. Ki Sacawana akhirnya dapat ditusuk dengan keris besi putih oleh si kiai tersebut tepat di ulu hati Ki Sacawana. Mungkin sudah suratan takdirnya, bahwa ajal sesepuh Cilimus ini harus tewas dalam adu kesaktian dan bisa dibunuh pada tahun 1880. Pada saat itu usia Ki Sacawana atau Ratu Ngadek Piyambek atau Pangeran Adireja Martakusuma adalah 69 tahun. Selanjutnya jenazah Ki Sacawana dimutilasi di atas, di anjang-anjang, di tanaman labu siam untuk menghindari jasad pemilik ajian Rawa Rontek itu menyentuh tanah dengan menggunakan keris putih lug 8 tadi.
Selanjutnya jasad Kisah Cawana yang sudah terpotong menjadi 3, bagian itu dikuburkan di tempat yang terpisah jauh yakni, bagian kepala dikuburkan di Desa Panauan. Bagian dada dan perut dikuburkan di Desa Cilimus. Bagian kaki dikuburkan di sekitar pemakaman Saradan Kalungluk Cilimus.